Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Welcome back to Ilmu Sosial Prophetic. Okay, glad to meet you again after we had a mid-testem a couple of weeks ago. Now we go to next materials, continuing about the three pillars of Ilmu Sosial Prophetic. We have finished discussing about the first pillars, that is liberation, second pillar, humanisms, and now we go to the third pillars, transcendence. Actually, in the last meeting, when we had a very hot discussions, very hot debate about G30 SPKI, yeah, in September. Actually, in that discussions, there are some aspect of transcendence, but in these sessions, I would like to make it clear what transcendence is. Okay. Now let's start into transcendence. Yep. So transcendence here is the third pillar of Ilmu Sosial Prophetic. And in these sessions, we would like to cover some of the key concepts of transcendence from the Tu'minuna Billah as the inspirations of the formulations of transcendence, and then the faith to God as a value basis, yeah, for all of the pillar in Ilmu Sosial Prophetic, and then how transcendence as a guide to meaningful life, and the formulations of religious objectivisms, how the science become the agents of emancipations, yeah, how science is used in the right way, and then the last, how transcendence is used as a guide and the critics. Okay, now we go to the first subtopic. It's about Tu'minuna Billah. So the third pillar of Ilmu Sosial Prophetic is inspired by Al-Quran as the source of inspiration for Muslim, yeah, considering that Kunto Wijoyo is a Muslim, so he takes the inspiration from Al-Quran. Now, liberations is inspired by the Tanha Anil Munkar, while the humanisms is Ta'muruna Bil Ma'ruf. Yeah. Now, the transcendence is inspired by the phrases Tu'minuna Billah, or in Indonesian we call it bertakwa kepada Allah. So, Tu'minuna Billah means have faith to God. Okay. But faith to God, ketuhanan here, just like in Pancasila, ketuhanan here is not ketuhanan which separated from the life, ketuhanan yang elitis, bukan ketuhanan di mana Tuhan terpisah dari dunia, ya, Tuhan hanya ada di masjid-masjid saja, atau Tuhan hanya ada di langit tapi tidak berbuat apa-apa untuk di bumi dan sebagainya, ya, atau Tuhan yang hanya dijadikan excuse atau dijadikan alat saja untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu. No. So ketuhanan here is ketuhanan yang berbudaya in Soekarno conceptions. Apa itu ketuhanan yang berbudaya? Yaitu ketuhanan yang meresap ke dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ketuhanan yang tidak terpisah dari kebudayaan, dari kehidupan manusia, ya, dari peradaban manusia. Nah, here ketuhanan di sini itu adalah ketuhanan yang lead the conscious of God here that lead to respect to humanity and fight the oppression. Di ketuhanan di sini adalah kesadaran yang menumbuhkan respect pada humanity, pada kemanusiaan, ya, dan fight the oppressions, dan melawan yang namanya penindasan.
Ya, kenapa seperti itu? Karena pada hakikatnya ya, agama turun itu untuk memuliakan manusia, ya, bukan untuk menghinakan manusia. Tidak sama dengan cerita-cerita Yunani kuno di mana dewa-dewa itu berlaku sewenang-wenang terhadap manusia, ya, dewa itu bisa melakukan apa aja hingga tercipta perang seperti mitos dewa Zeus, Poseidon, Hades yang saling bertengkar dan mengorbankan manusia sebagai boneka aja. Ya, Anda mungkin lihat film-film Yunani kuno itu, ya, enak, Zeus itu enak-enak saja berkencan dengan manusia, cari yang cantik-cantik, kemudian menghasilkan anak-anak jadah seperti Hercules dan sebagainya itu ya. Nah, itu bukan ketuhanan seperti itu yang merendahkan manusia, tapi ketuhanan yang justru memuliakan manusia, ya, membebaskan manusia dari ketidakadilan, dari penindasan antar manusia, sebagainya. Ya. Di semua agama itu datang untuk memanusiakan manusia, ya, dan untuk melawan segala bentuk penindasan, ya, yang ada di kebudayaan manusia. Oke. Okay. So, di dalam agama Islam, manusia itu dianggap sebagai khilafah fil art, and it is the highest positions of a man, of a human as khilafah fil art. Nah, ini masih jadi perdebatan itu. Mungkin ada masih ingat HTI, ya. Khilafah tidak boleh ada di Indonesia. Indonesia itu Pancasila, harga mati, khilafah no, sebagainya. Now, that is a misconceptions about khilafah. Ya, khilafah in the nature, in the hakikat dari khilafah itu, kenapa manusia diciptakan itu sebagai the protector, as a maintenance of the nature. Ya, khilafah di sini artinya manusia sebagai pelindung dan yang memelihara alam semesta, ya. So, khilafah means manusia sebagai wakil Tuhan, ya. Bukan sebagai wakil Tuhan dengan kesewenang-wenangan, bukan, tapi sebagai wakil Tuhan yang menjaga dan melestarikan alam, ya. Sehingga tidak akan ada itu kalau umpamanya manusia itu benar-benar memegang konsep khilafah di sini, manusia sebagai pelindung dan pelestari alam semesta, maka tidak akan ada itu yang namanya perang, tidak ada yang namanya saling menindas satu sama lain. Nah, salah satu ulama di Indonesia namanya Quraish Shihab, ya, beliau mengatakan bahwa khilafah adalah suatu fungsi menghantarkan suatu apapun itu sesuai dengan tujuan ciptaannya, ya. Artinya bahwa kalau bumi ini diciptakan untuk suatu keseimbangan, bahwa manusia diciptakan untuk hidup secara damai, maka semua usaha ke arah itu yang disebut sebagai khilafah, ya. Dan manusia harus berusaha, manusia harus berfungsi sebagai khilafah, ya, yang mendudukkan semuanya sesuai dengan tujuan penciptaannya. Oke. Jadi kalau umpamanya hewan itu diciptakan bukan untuk dibunuh, bukan untuk dianiaya, ya, maka pelihara, maka rawat dan sebagainya. Oke. Manusia juga diciptakan bukan untuk dijadikan budak, maka tidak boleh memperbudak manusia. That is khilafah, the concept of khilafah. Maybe in other religions there will be another concept. Yeah, next week we will discuss it. Maybe those who are from Christians or Hindu or Buddha, if there are some students with all that religions, we can discuss about the concept.
Next, faith to God as a basis value. Nah, transcendent di sini itu sama dengan transcendent ketuhanan ala Pancasila. Oke. Nah, kemarin kita sudah diskusi itu tentang apa namanya G30S PKI yang mau yang dan juga diskusi tentang wacana perubahan Pancasila menjadi Trisila, Ekasila dan sebagainya. Nah, kan kemarin panas itu, nggak boleh itu Pancasila diperas dan sebagainya karena akan hilang sisi ketuhanannya. Oh, kok ngomongnya agama-agama melulu ya sebagainya itu ya. Nah, we make clear here. So, transcendence, faith to God in ilmu sosial profetik itu sama seperti konsep ketuhanan yang Maha Esa ala Pancasila. Dia menjadi basis value, menjadi nilai-nilai dasar dari semua sila. Nah, ini dibuktikan dengan satu, di dalam pembukaan Undang-Undang 45 sebagai the constitutions of our country, it is clearly said that atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan keinginan luhur, ya, bla 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 bla. Yeah. Maybe you still remember because every Monday morning you have a flag ceremony. In flag ceremony, you will hear a student read our constitutions. Okay. Nah, jadi semua capaian kemerdekaan, pembangunan dan sebagainya yang diraih oleh bangsa Indonesia selalu didasarkan atas berkat rahmat Allah dan seterusnya. That's why transendensi, ketuhanan, ketakwaan itu jadikan basis nilai dari semua sila. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan ini balik lagi basisnya ke ketuhanan. Ya. Bagaimana manusia secara fitrah, secara nature itu diciptakan, maka kita harus memperlakukan manusia sebagaimana manusia hakikatnya itu diciptakan untuk apa. Ya. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan maupun keadilan sosial semua berbasis pada ketuhanan yang Maha Esa. Okay. Next, kenapa kok berbasis pada ketuhanan? Nah, ini ada pelajaran dari the tragedy of ideology that lead to the tragedy of humanity and oppression. Di peradaban manusia telah terjadi banyak tragedi-tragedi karena ideologi yang tidak berbasis pada ketuhanan. Apa itu? Contoh adalah fasisme. Fasisme ini seperti yang terjadi di Italia di bawah Benito Mussolini atau di Jerman di bawah Hitler atau di Jepang ya. Fasis di sini berbasis pada totalitarianisme, berbasis pada pandangan otoriter ya. Yang kalau umpamanya contohnya di Jerman membasiskan diri bahwa bangsa Jerman itu adalah bangsa yang tinggi, ras Arya, puncak dari evolusi manusia ya. Sedangkan bangsa lain apalagi bangsa Afrika itu masih setengah monyet atau bangsa kulit berwarna itu masih setengah monyet ya. Sehingga mereka menjadikan basis ini ya, yang bersifat rasis ini menjadi justification, menjadi suatu alasan untuk menginvasi, mendominasi bangsa-bangsa lain ya, karena menganggap Jerman is the top or the best race in the world. Okay. And also it happened in communism ya, komunis di contoh di Uni Soviet ya, di mana atas nama materialisme, di mana suatu negara itu didirikan atas perjuangan kelas ya, yang mengatasnamakan rakyat kecil, tapi akhir-akhirnya setelah mendapat kekuasaan justru akan berakhir pada diktator seperti Lenin maupun Stalin ya, yang mengatur negaranya sesuai dengan keinginan sendiri atas nama
pimpinan partai, atas nama rakyat, dan pokoknya atas nama di sini membuat apa namanya orang semena-mena. Next, capitalism. Ideologi kapitalisme ini berdasarkan pada accumulations of wealth, yaitu penumpukan modal, ya, sama seperti ini. Kalau umpamanya Anda kapitalis itu Anda punya uang semakin sedikit mengharapkan untung yang banyak gitu ya. Nanti untung itu ditumpuk lagi jadi modal, ditumpuk lagi, dan sebagainya. Sehingga harta uang itu nanti kelamaan akan menumpuk pada satu pihak dan tidak tersebar kepada pihak-pihak yang lain secara merata, ya, sehingga akan berakibat pada the deep social gap, berakibat pada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, ya. Nah, Anda bisa lihat dokumenter atau penelitian tentang pamannya di Amerika sebagai negara kapitalis ya, terbesar ya. Anda lihat dan Anda baca di penelitian bagaimana jurang pemisah antara si kaya dan si miskin itu sangat dalam ya. Bagaimana orang-orang yang kaya kayak selebritis itu punya mobil mewah, punya apartemen di mana-mana, sedangkan orang yang miskin benar-benar tidak punya rumah, gelandang di jalan. Di Amerika yang musimnya itu umpamanya kalau dingin ya dingin sekali, kalau Anda bisa bayangkan seorang gelandangan di Amerika waktu musim dingin ya, salju yang dinginnya seperti itu rasanya seperti apa, sehingga nggak heran pada waktu COVID di sini korban di Amerika sangat banyak sekali ya. Next, nah dari tragedi-tragedi ideologi itu yang tidak berbasis pada ketuhanan, maka ilmu sosial profetik ini membasiskan diri pada ketuhanan, sama seperti Pancasila membasiskan diri pada ketuhanan, tapi bukan ketuhanan yang elitis, tapi ketuhanan yang membumi, ya. Ketuhanan yang menghargai kemanusiaan dan keadilan. Oke, next. Transcendentalism itu juga akan menjadi guide to meaningful life. Kenapa? Manusia pada hakikatnya adalah makhluk spiritual. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk spiritual. Makhluk spiritual apa? Buktinya apa? Makhluk spiritual itu selalu mencari pada kesempurnaan, ya, karena spiritual itu sempurna, dia tidak terikat oleh materi, ya, dia utuh. Makanya manusia itu akan selalu mencari dan tidak pernah puas, ya. Manusia akan selalu menuju kepada kesempurnaan karena pada hakikatnya dia adalah makhluk spiritual. Nah, cuman yang salah itu kadang manusia mencari kesempurnaan lewat benda-benda, lewat konsumerisme, ya. Seakan-akan umpamanya dengan mengkonsumsi suatu barang maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Tapi dia akan didapat karena saat Anda mengkonsumsi satu barang, Anda akan mengkonsumsi barang yang lain, dan seterusnya. Saat Anda mengkonsumsi HP, akan datang HP yang lebih baru lagi. Anda pengen beli lagi yang baru, nanti akan datang yang baru lagi, beli lagi, dan sebagainya. Ya. Saat Anda yang cewek pengen cantik, saat Anda sudah cantik, ada yang lebih cantik lagi, maka Anda akan cari kosmetik dan sebagainya yang supaya lebih cantik dan sebagainya. Terus seperti itu. Ya. Itu yang salah, ya. Tapi pada hakikatnya dari fenomena-fenomena itu, ya, menunjukkan bahwa manusia itu makhluk spiritual yang selalu mencari pada kesempurnaan, ya. Tinggal caranya aja yang salah gitu. Nah, selain itu juga dijelaskan di dalam bukunya Maslow about the hierarchy of needs. Maslow membuktikan bahwa manusia itu selalu berpindah dari pemenuhan kebutuhan yang dasar ke kebutuhan yang lebih tinggi, dari kebutuhan biologis, ya. Kalau sudah kebutuhan biologis makan, minum, ya,
sudah tercapai, maka manusia tidak akan berhenti di situ, maka akan cari kebutuhan yang kedua yang lebih tinggi, apa itu keamanan, namanya safety. Oke, sudah biologi sudah terpenuhi, sudah aman, masih cari yang selanjutnya lebih tinggi. Contoh love and belonging, mencari cinta. Terus sudah dapat cinta dari keluarga, cinta dari pasangan dan sebagainya, masih kurang lagi, butuh self esteem, butuh pengakuan ya orang lain ya, sehingga banyak umpamanya, oh ini orang sudah kaya raya tajir kok masih saja pengen jadi DPR, kok masih saja pengen jadi presiden, ya itu pengen jadi pimpinan, ya itu ya memang hasratnya selalu menuju ke yang lebih tinggi, yaitu pengakuan dari orang lain. Nanti pengakuan dari orang lain itu juga sudah selesai, masih lagi cari lagi apa self actualization, sampai yang terakhir spiritual needs. Oke, nah itu Maslow hierarchy of needs. Next. Nah, di ilmu sosial profetik ya, supaya transcendence di sini bisa menjadi basis, supaya ketuhanan itu bisa menjadi ya, basis bagi liberasi maupun transendensi ya, maka ada konsep yang namanya religious objectivism ya. Apa itu religious objectivism? Satu, bahwa agama dengan holy text-nya, dengan kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Oke, sebagai sumber pengetahuan. Jadi kalau dalam filsafat ilmu itu sumber pengetahuan itu diakui hanya ada dua, yaitu dari akal, reasoning, dan dari indera, sense. Nah, ilmu sosial profetik menambahkan satu lagi, apa itu dari kitab suci, dari agama. Oke. Nah, itu bisa dijadikan inspirations, a source of knowledge. Nah, bagaimana caranya ya, Kunto Wijoyo menawarkan yang namanya ilmunisasi agama ya, bagaimana mengilmukan agama. Kenapa kok butuh mengilmukan agama ya, dengan cara menginterpretasi teks-teks kitab suci? Kenapa perlu ilmuisasi, perlu pengilmuan? Karena satu, banyak sekali interpretasi-interpretasi dari kitab suci itu yang cenderung mengarah kepada absolutisme ya, seakan-akan merasa paling benar. Umpamanya ada orang sudah tahu ayat ini ya, terus seakan-akan sudah tahu, dan seakan-akan dia yang paling benar ya. Yang mungkin Anda bisa tahulah di Indonesia fenomena itu banyak sekali ya, dengan hanya dengan hanya mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat itu, seakan-akan hasil interpretasi dia yang paling benar. Nah, itu bukan ilmu. Pengilmuan di sini harusnya satu, tetap berbasis pada science ya, tetap berbasis pada science, tetap bisa menggunakan akal, penalaran, dan observasi. Oke. Dan dari hasil interpretasi yang saintifik itu ya, dengan logika dan observasi empirik ya, dengan data indera ya, maka hasil dari interpretasi itu tidak boleh dianggap sebagai yang paling benar ya. Makanya disebut sebagai objektivism di sini, artinya ilmu-ilmu yang diambil, yang diinterpretasi dari agama, dari kitab suci dan sebagainya, itu nantinya dijadikan istilahnya suatu ilmu pengetahuan yang ilmiah,
yang sifatnya tidak benar 100%, bisa diperdebatkan. Itu ya, sehingga nantinya tidak ada lagi orang-orang yang sok tahu dan menganggap bahwa tafsirannya yang paling benar. Oke, jadi tafsiran dari kitab suci itu tetap harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik secara logik maupun secara empirik, bisa dibuktikan di lapangan. Oke, contoh contoh umpamanya Ali Syariati, seorang ilmuwan Islam, ya, menginterpretasi cerita Habil dan Qabil, ya, or in Christian traditions Abel and Cain, ya. The Abel and Cain sacrifice as the rise of agricultural civilization. Ya, jadi menurut Ali Syariati yang apa namanya mencoba untuk menginterpretasi ayat-ayat Quran itu mengatakan bahwa cerita Habil dan Qabil itu menunjukkan bahwa sudah tumbuh kebudayaan awal pertanian. Ya, kan kita tahu Habil itu apa namanya mempunyai ternak, sedangkan Qabil mempunyai ladang. Ya, Habil itu mempersembahkan hewan yang terbaik, ya, sedangkan Qabil itu mempersembahkan sayur-sayuran yang jelek. Ya, akhirnya yang diterima itu adalah pengorbanan dari si Habil. Nah, itu contoh dari interpretasi, dan itu masih bisa diperdebatkan. Oke. Selain itu, contoh lagi umpamanya ada ilmuwan yang namanya Maurice Bucaille. Maurice Bucaille di sini dia ahli tentang mumi Fir'aun, ya, mau membuktikan ini mumi Fir'aun yang dia teliti itu apakah mumi Fir'aun zaman Nabi Musa atau enggak. Ya, maka dia teliti, oh ternyata ini Fir'aun zaman Nabi Musa, karena terbukti dengan adanya apa namanya garam laut yang masuk ke perut Fir'aun ini dan masih mengkristal di sana, dan juga ganggang-ganggang alga-alga yang tertelan saat Fir'aun ini apa namanya tenggelam, ya. Selain itu juga banyak observasi-observasi ke Laut Merah itu berbasis terinspirasi dari kitab suci baik Al-Quran maupun Injil. Orang masuk menyelam ke situ, ternyata benar menemukan bahwa dulu memang ada penenggelaman tentara-tentara Fir'aun, terbukti dengan banyaknya kerangka-kerangka kuda di dalam lautan, lalu kereta-kereta kuda, tentara-tentara dengan seragamnya yang ada di dasar laut. Nah, ini sebagai inspirasi, dan banyak lagi pada masa kini bagaimana kitab suci itu dijadikan inspirasi. Bahkan Maurice Bucaille membuat buku dengan judul Bible Science in Bible and Al-Quran. Okay, next, transcendence in ilmu sosial prophetic is also used not just as pengilmuan, yeah, to emancipate, but also as a guide. As we know, one of the popular quotes from Albert Einstein that science without religions is lame, religions without science blind. Ilmu tanpa agama itu pincang, agama tanpa ilmu itu buta. So that's why religions and science is interdependent. Ya. Science tanpa agama itu pincang, artinya ilmu pengetahuan tanpa agama cenderung ada yang kurang. Ya, ada makanya banyak sekali ilmu sains yang salah gunakan. Contoh umpamanya nuklir, bagaimana nuklir digunakan bukan untuk kemanusiaan seperti untuk pembangkit listrik dan sebagainya, malah digunakan untuk perang. Nah, itu sebagai suatu penyalahgunaan science, because science without religions. Next,
Without the science is blind. Agama tanpa sains itu buta. Hasilnya fanatisme, ya, fanatisme buta, sehingga orang tanpa ilmu yang cukup malah menjadi teroris, ya, meledakkan diri dan sebagainya, karena ya tadi ilmu tidak berbasis pada agama tidak berbasis pada sains, sehingga menghasilkan fanatisme, dan fanatisme itu adalah ketololan yang tolol. Oke. Okay. Next, as a guide, transcendence ketuhanan itu juga as a critic. Yeah, as we know that true religions is a revolutionary force. It is an inveterate enemy of oppression, privilege, and injustice. Jadi pada intinya itu agama itu menjadi suatu kekuatan yang besar, ya, sebagai suatu kekuatan revolusioner. Untuk apa? Ya, untuk kemanusiaan, untuk melawan penindasan, melawan ketidakadilan, maupun melawan kesombongan. Ya, privilege di sini kadang orang merasa dirinya paling tinggi daripada yang lain. Enggak. Semua agama mengajarkan bahwa manusia itu makhluk Tuhan, dan makhluk Tuhan itu sama. Oke. Nah, sehingga dari situ agama jadikan sebagai kritik, mengkritik kebijakan, mengkritik ketidakadilan, mengkritik ke penindasan. Oke, dan nabi-nabi itu selalu menjadi musuh bagi penindasan. Nabi Musa musuhnya adalah Fir'aun yang menindas dan menjadikan dirinya Tuhan, berlaku semena-mena. Nabi Abraham itu menjadi korban dari kesewenang-wenangan siapa? Nimrod or Namruds, dan banyak lagi nabi-nabi yang mengkritik kekuasaan dan sehingga menjadi musuh bagi kekuasaan itu, yang kekuasaan tentu saja kekuasaan yang menindas, kekuasaan yang tidak, yang sombong, kekuasaan yang penuh dengan ketidakadilan. Oke, itu penjelasan saya tentang transcendence. Intinya transcendence itu muncul karena memang ketuhanan agama itu mempunyai potensi yang besar sebagai pembebas, sebagai pengangkat harkat kemanusiaan, sehingga dia menjadi dasar bagi humanisms, and liberations. That's all for today. Thank you very much. Have a nice day. Assalamualaikum. Bye.